Ya, ya, oke, oke. Halo, ketemu lagi kita. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, ya, oke. Pada video ini akan dibahas hal yang eksklusif. Wah, eksklusif ini lain daripada yang lain ya. Tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Oke. Video ini berjudul hubungan kerja pengusaha dan pekerja berstatus subordinasi, atasan bawahan, tanda tanya. Saya ulangi lagi ya, judulnya ya. Hubungan kerja pengusaha dengan pekerja berstatus subordinasi itu antara atasan dengan bawahan, pertanyaan ini. Nah, ini belum dijawab. Jawabnya adalah pembahasan video ini ya. Oke. Mengapa diklasifikasikan sebagai eksklusif? Eksklusif itu ya khusus ya, mudahnya begitu ya. Karena hingga kini masih ada kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa status posisi pekerja itu adalah bawahan. Ya, jadi buruh pekerja itu adalah bawahan dari pengusaha atau subordinasi. Subordinate itu kan bawahan kan. Oke ya. Padahal di sisi lain, menurut pandangan modern ya, dalam undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan, di sana dengan tegas dan jelas bahwa status pekerja itu adalah mitra pengusaha. Oke, gampangnya saja sekarang ini adalah yang benar itu pekerja itu sebagai bawahan atau subordinasi pengusaha atau pekerja dan buruh itu adalah mitra pengusaha. Nah, gampangnya begitu. Kalau usah muter-muter ya. Oke. Baiklah, berikut pembahasannya. Oke. Nah, oke ya, di sini tampil di screen berjudul hubungan kerja pengusaha pekerja berstatus subordinasi. Yang artinya apakah atasan bawahan? Tanda tanya. Nah, ini yang kita bahas. Oke ya. Satu, segolongan masyarakat berpendapat bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja adalah hubungan subordinasi. Nah, itu ya. Oke. Paling tidak ada dua alasan mengapa mereka berpendapat demikian. Ya. A, ya alasannya hubungan kerja diartikan bahwa karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dan adanya tiga unsur yaitu ada pekerjaan, ada perintah, dan upah. Nah ini, ada perintah ini yang membuat mereka, sekelompok masyarakat itu menganggap bahwa karena ada perintah ya bawahan berarti dong. Ada atasan, ada bawahan begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu masih masih benar sebetulnya pada masa yang modern sekarang ini? Oke, yang B, ya, adanya unsur perintah maka menjadi sangat terasa adanya pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Ya iyalah, ya kan? Memang begitu ya. Oke. Mekanisme inilah yang menuntun logika golongan masyarakat tertentu itu bahwa pada hubungan kerja ada mekanisme subordinasi atasan dan bawahan. Pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh. Nah, itu. Oke. Itu tadi satu golongan ya. Yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua ya, oke. Segolongan masyarakat lain, masyarakat yang lain nih ya, bukan yang tadi, gitu kan, berorientasi pada pola hubungan kerja zaman modern. Ya, pekerja melakukan pekerjaan bukan karena diperintah oleh atasannya, kata orang modern yang pandangannya modern ini ya. Bekerja pada level apapun, apakah level staff yang paling bawah, ya, staff gitu ya, ke level yang paling atas di bawah direksi, ya kan, SVP, Senior Vice President misalnya, itu mereka melaksanakan pekerjaan berdasarkan pada apa yang terurai dalam job description. Iya kan? Jadi seseorang bekerja itu ya memang sudah diberi jatah, ini job kamu, job description kamu, satu, dua, tiga, empat, lima, dan sebagainya. Bukan karena disuruh-suruh, bukan dong. Disuruh-suruh itu zaman dulu. Bikin ini ya, bikin itu ya. No, itu zaman zaman kuno ya. Tapi sekarang, ya tadi saya katakan, pada level yang paling bawah, non-staff sekalipun, satpam sekalipun itu ada job description.
ya, apalagi naik lagi ke atas, kemudian katakanlah sampai supervisor, sampai manager, saya kemudian vice president, kemudian senior vice president, itu semuanya bekerja pada atas dasar job description. Jadi memang itu tugasnya, bukan suruh ini, bikin ini, bukan begitu. Ya memang ada, tapi itu bukan satu-satunya, ya, bukan satu-satunya. Pada dasarnya adalah semua melaksanakan tugasnya dari pagi sampai sore atau petang berdasarkan pada job description. Oke, ya, oke, jelas ya. Di sini titik perbedaan yang mutlak. Oke ya. Oke. Jadi bukan karena disuruh-suruh oleh atasan, bukan. Oke, angka tiga ya, angka tiga. Perjanjian kerja yang dibuat, ya orang modern ini ya, memuat nama jabatan. Jabatannya Pak Supervisor, jabatannya apa spesialis, jabatannya apa officer, jabatannya apa manager, jabatannya apa vice president, jabatannya apa senior vice president, ya, apapun jabatannya, memuat nama jabatan dan tugas-tugas yang pekerja itu harus dilakukan berdasarkan pada job description. Uraian tugas yang lebih rinci ada pada job description atau uraian jabatan. Gradasi kepangkatan dalam organisasi didasarkan atas job description tadi. Kalau job description seperti ini ya golongannya levelnya tingkat ini. Apakah tingkat 7, 8, 9, atau 12, atau 15? Kira-kira begitu kan? Oke. Berdasarkan pada pola pikir modern, maka hubungan kerja bersifat kemitraan dalam teamwork, dalam kerja tim. Oke. Angka 6, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja ditegaskan di sana dalam undang-undang itu adalah hubungan mitra atau kemitraan. Nah itu di undang-undang serikat pekerja seperti itu, bahwa hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha itu adalah kemitraan, bukan atasan bawahan dan sebagainya, bukan gitu ya. Baik, oke. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Oke. Eh, Sebelum eh, lebih detail tentang hubungan subordinasi antara majikan dengan buruh, ya, dalam masa penjajahan pengusaha itu disebut majikan ya, dulu majikan ya. Pengusaha dalam masa penjajahan itu majikan. Di KUA Perdata juga disebut istilah majikan, yang sekarang disebut dengan pengusaha, ya kan? Perlu dijelaskan dulu tentang riwayat singkat lahirnya hukum perburuan. Nah, dari situ dulu. Boleh dari situ ya. Oke. Ya. Timbulnya hukum perburuan. Secara internasional, lahirnya hukum perburuan terkait erat dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris ya, pada awal abad ke-18. Revolusi industri yang ditandai dengan penemuan mesin uap telah mengubah secara permanen hubungan buruh dan majikan. Dulunya buruh dan majikan ya. Dan sekarang makin makin teratur lah katakanlah begitu ya. Penemuan mesin juga telah mempermudah proses produksi. Jadi orang dengan membuat tekstil dan sebagainya itu dengan mesin, tidak ditenun ya, pakai kaki klotak-klotak begitu. Revolusi industri menandai munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. Ciri utama mekanisasi, mekanik ya, hilangnya industri kecil, lalu menjadi adanya pabrik-pabrik, jumlah buruh yang bekerja di pabrik meningkat, anak-anak dan perempuan ikut diterjunkan ke pabrik dalam jumlah yang massal, kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat. Waktu itu belum ada hukum perburuan soalnya, ya, belum ada hukum perburuan. Jam kerja panjang, upahnya rendah, perumahan yang sangat buruk. Nah, oke. Jadi oleh karena itu, melihat keadaan seperti itu, masyarakat waktu itu merasa perlu adanya suatu hukum, yaitu hukum perburuan. Nah, hal yang mendorong lahirnya hukum perburuan itu adalah timbulnya kepedulian dan keprihatinan dan masyarakat ya atas buruknya kondisi kerja buruh dan anak perempuan, terutama di pabrik-pabrik tenun, pabrik tekstil, dan pertambangan yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri mereka. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, hakikat hukum perburuhan atau klasik ya,
Kedudukan buruh bersifat subordinasi terhadap pengusaha. Memang buruh itu memang di bawah pengusaha. Pengusaha mempunyai kewenangan memerintah sebagai majikan terhadap buruh. Oke ya. Pengusaha mempunyai kewenangan untuk mengatur syarat-syarat kerja untuk buruh, kedudukan majikan lebih tinggi daripada buruh, dan pengusaha punya modal, alat produksi, teknologi, buruh hanya punya tenaga dan perlu mendapatkan pekerjaan. Oke. Timbulnya hukum perburuhan, ya, timbulnya hukum perburuhan di internasional, ya, itu memang dari Eropa, Inggris, Eropa ya, begitu ya. Undang-undang perburuan pertama muncul di Inggris itu tahun 1802, tahun 1802. Sekarang tahun berapa? 2024 ya. Silakan dihitung. Oke. Lalu menyusul di Jerman dan Prancis tahun 1840 dan di Belanda. Apa ini Belanda disebut? Ya dulu Belanda ini kan tuan kita. Oke. Belanda yang menjajah Indonesia ya. Di Belanda lahirnya hukum perburuan adalah sesudah tahun 1845. Oke, demikianlah masa lalu ya. Oke. Nah, karena subordinasi itu semuanya berangkat dari situ, yang terus ke bawah sampai sekarang. Oke, oke. Nah, dalam video saya sering disebut-sebut tentang KUH Perdata, ya, ya dari video-video yang lalu ya. Oke. KUH Perdata itu singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, sebagaimana juga beberapa kali saya sampaikan dalam beberapa video yang lalu, bahwa eh, perburuan, hukum perburuan itu ada di dalam KUH Perdata. Ya, dimulai dari pasal 1601A sampai dengan pasal 1603Z. 1601A, B, C, D sampai Z. Pasal 1602 A, B, C, D sampai Z. Pasal 1603 A, B, C, D sampai Z. Itulah isinya adalah hukum perburuan di KUH Perdata. Nah, bunyi pasal 1601A tentang perjanjian kerja, ya, nampak di sini, perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke satu yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Waduh, kasihan banget. Buruh mengikatkan dirinya. Waduh, majikan enak aja ongkang-ongkang begitu ya. Loh, eh, ini zaman tahun 1800-an loh ya. 1840-an seperti ini. Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, oke ya, oke. Jadi kalau kita lihat frasa itu kumpulan kata-kata ya di bawah itu, buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, jelas menunjukkan konsep yang merendahkan derajat buruh pada zaman kolonial kira-kira 176 atau 180 tahun lalu, ya kira-kira ya, ya ya kan, ya begitulah. Maka majikan, buruh dan majikan, waduh, mendongak ke atas lihat majikan, majikan di langit barangkali, oke, buruh di bawah, oke, jongkok, kira-kira begitu ya, ya ekstrim ya, oke. Nah, penjelasan sebelah kanan, satu, hukum perburuan Indonesia berasal dari KUH Perdata pasal 1601 A ya, sampai dengan pasal 1603 Z. Angka 2, tahun 1948, Belanda memerintahkan agar KUH Perdata diberlakukan di Indonesia. Dulu adalah Hindia Belanda. Rumusan definisi perjanjian kerja sangat kental menunjukkan bahwa posisi buruh jauh di bawah majikan. Disebut majikan ya. Di dalam pasal-pasal KUH Perdata itu istilahnya buruh dan majikan ya. Sekarang disebut pengusaha di zaman modern. Majikan di atas dan buruh jelas jauh di bawah majikan. Jelas lah ya. Jelas tergambar begitu. Sejak itulah konsep tentang hubungan buruh dengan majikan adalah buruh sebagai subordinate bawahan majikan. Nah, jadi dari sini berangkatnya. Lalu kemudian ada teori ya atau apa yang menyatakan bahwa hubungan uh, buruh itu adalah subordinate. Oke, benar itu dulu. Tapi sekarang, tak dulu, Bung. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, ini coba kita lihat ya. Sekarang pada screen dilihat pasal 1602V ya. Di situ. Ini contoh-contoh apa yang tertulis dalam KUH Perdata. Anda bertaburan kata-kata majikan, majikan buruh di mana-mana. Ya semuanya memang dulu itu majikan namanya. Bayangkan majikan. Sekarang dengan majikan aja udah
tidak nyaman gitu ya. Kalau bercanda sih boleh, majikan gue kira-kira ya. Ya, itu bercanda. Tapi kalau serius tidak ada majikan ya. Oke. Nah, ya oke. Nanti akan saya tunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh Indonesia, Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1947, 2 tahun setelah merdeka, dan undang-undang yang dikeluarkan di tahun 1948, 3 tahun Indonesia merdeka, itu secara tidak sadar masih menggunakan istilah majikan. Saking tertanamnya di benak ya, majikan. Oke, penjelasan sebelah kanan di atas ya pada screen ini, pasal demi pasal dalam KUH Perdata Belanda menggambarkan peran dan posisi majikan dan buruh. Dua, format yang berlaku pada KUH Perdata yang berlaku sejak tahun 1848 di Indonesia, jajahan Belanda, waktu itu memposisikan buruh sebagai bawahan jauh di bawah majikan. Istilah bahwa buruh pada posisi subordinate atau bawahan majikan, ternyata hingga kini masih ada tertanam dalam sekelompok masyarakat. Ya ini masih pembelajaran tempo dulu. Dan kalau saya lihat ya, kebanyakan ya maaf kata ya, kebanyakan artinya tidak semuanya ya. Kebanyakan mereka adalah para dosen-dosen hukum ketanggajaan tempo dulu. Karena memang mereka membaca buku. Mereka bukan praktisi soalnya. ya, ya, tidak semuanya ya ada golongan seperti itu. Oke. Sekelompok masyarakat masa kini tahun 2024 masih cenderung mengistilahkan bahwa pekerja berposisi subordinasi di bawah pengusaha. Oke, seperti itu ya. Oke, so, ini masalah perbedaan pendapat saja ya, perbedaan pendapat. Segolongan berpendapat begitu bahwa majikan itu masih pantas, katakanlah, atau subordinasi itu masih pantas, dan segolongan yang lain yang modern tidak. Jadi ini tidak ada yang lebih bagus, lebih buruk, dan sebagainya, tapi bisa saja perbedaan pendapat. Jadi kalau ada sekelompok orang, apapun profesi mereka, ya profesi mereka itu masih menganggap bahwa posisi pekerja itu adalah subordinasi bagi pengusaha, sah-sah saja urusan mereka, ya kan? Tetapi kalau mau pandangan yang modern, apalagi yang berbicara itu adalah para praktisi, tentu tidak mau. Praktisi tidak mau bahwa dikatakan buruh itu adalah subordinate terhadap atasannya. Ya. Karena tadi, karena pandangan modern mengatakan bahwa orang bekerja itu bukan disuruh-suruh, tapi orang bekerja itu berdasarkan pada job description tadi, uraian jabatan tadi. Nah, jadi itu saja ya. Jadi ini membicarakan seperti itu. Jadi di sini tidak dengan maksud untuk mengatakan, oh golongan yang mengatakan subordinasi itu buruk, tidak sama sekali. Sekali lagi saya tegaskan demikian ya. Oke, baik kita lanjut. Ya bicara hukum memang begini, ada perbedaan biasa. Oke, baik. Dua undang-undang tentang perburuan paling awal lahir pasca kemerdekaan Indonesia. Ya, oke. Di sini ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang pembayaran ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja. Tadi saya sebutkan bahwa ternyata setelah 2 tahun merdeka, kita merdeka tahun 1945, undang-undang pertama yang dikeluarkan yang terkait dengan kerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947. Nah, ternyata ya nanti kalau Anda punya kesempatan membaca ya, sebelah kanan ya, sudah merdeka, tetapi masih terbiasa, ternyata masih ada menggunakan penyebutan majikan. Nah ini tertulis. Jadi kalau Anda sempat baca Undang-Undang 33 1947, di situ ada kata majikan. Udah 2 tahun merdeka loh. Saking saking terbiasanya ya. Oke. Nah, kemudian ada undang-undang satu lagi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Ini di sini juga ada istilah majikan. Jadi apa boleh buat, ya mesti dikatakan bahwa setelah Indonesia merdeka 2 tahun dan 3 tahun, masih ada undang-undang yang mengatur tentang urusan kerajaan, itu menyebutkan istilah majikan, bukan pengusaha, masih majikan. Oke, kasihan juga ya, saking nancap sekali ya barangkali gitu ya. Oke, nah oke, nah ini ya buktinya. Oke, buktinya. Jadi silakan lihat di screen di situ pada di bawah pasal 1 ya, pasal 1 ayat 1. Ini adalah saya ambil dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947.
ya, tentang pembayaran ganti kerugian kepada buruh yang mendapatkan kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja. Pasal 1 ayat 1 ada di situ majikan. Saya beri kotak di situ. Aduh, bukan main. Sangat ini ya. Ya, saking terbentuk begitu ya. Oke, oke. Penjelasan. Tahun 1947 pada masa 2 tahun setelah proses kemerdekaan Indonesia tahun 1945 masih saja digunakan istilah majikan, yaitu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 33 tahun 1947. Nah, istilah majikan dan buruh itulah yang hingga kini sekelompok masyarakat masih saja menggunakan istilah subordinasi. Mungkin ya, terkena karena kesan itu ya, tentang hubungan pengusaha dengan pekerja. Atau mungkin membaca buku-buku yang tempo dulu. Ya, padahal kalau kita lihat dari perspektif praktisi di dalam pengelolaan di perusahaan sudah tidak ada ya pola-pola subordinasi seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang undang-undang yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1948 tentang pengawasan perburuan. Ya, tentang pengawasan perburuan. Di sini ada juga tuh dengan kotak merah ya, dengan kotak merah majikan atau wakilnya, nah dan seterusnya. Sebagai majikan kan. Nah, penjelasan sebelah kanan, tahun 1948 pada masa 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 masih saja digunakan istilah majikan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 1948. Nah, itu tadi. Ya itu tadi ya. Ya. Tapi setelah itu sepertinya tidak, sudah tidak lagi ya, sepertinya tidak. Oke. Nah, sekarang kita lihat masa periode tahun 2000 ke atas. Iyalah, ya kan. Kenapa saya ambil 2000 ke atas? Karena pada tahun 2003 lahirlah Undang-Undang Kerajaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Itu adalah undang-undang yang pertama yang mengatur kerajaan yang isinya adalah merangkum hampir semuanya. Pengaturan tempo dulu diubah disesuaikan dengan zaman baru. Ya, jadi saya ambil aja periode tahun 2000 ke atas. Berarti 2000 sampai sekarang, 2024. Oke. Perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan untuk hubungan antara pengusaha, bukan majikan ya, dengan pekerja atau buruh disebut dengan istilah mitra atau kemitraan. Terasa sekali perbedaan antara hubungan subordinasi dengan kemitraan. Istilah buruh masih digunakan, tapi ditulis menyatu dengan istilah pekerja. Jadi pekerja garis miring buruh. Jadi pada Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, di situ sudah ditulis istilah serikat pekerja garis miring serikat buruh. Pekerja garis miring buruh. Demikian di Undang-Undang 13 tahun 2003. Setiap menyebut pekerja tentu garis miring buruh. Demikian sampai sekarang Undang-Undang Cipta Kerja juga demikian ya. Oke. Catatan. Istilah mitra atau kemitraan di atas berbeda dengan istilah mitra atau kemitraan pada ini nih. Nih. Ya. Di sini sudah diperingatkan ini. Istilah mitra kemitraan di ketenagakerjaan itu beda dengan istilah mitra dan kemitraan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Di situ banyak sekali disebut tentang mitra dan kemitraan. Jadi beda ya. Beda nanti ya bedanya pun dijelaskan. Nah, oke. Nah, sekarang itu kita stop dulu. Sekarang supaya lebih jelas, ya berkenalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Karena di sini banyak sekali digunakan istilah kemitraan, mitra dan kemitraan. Supaya jelas dulu, ya. Karena nanti kita akan kemudian bicara tentang mitra dan kemitraan, tetapi yang di dalam ranah atau dalam bidang ketenagakerjaan. Jadi sekali lagi bahwa istilah mitra dan kemitraan itu bisa eh, bercabang dua. Satu yang digunakan oleh komunitas UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, berdasarkan Undang Nomor 20 tahun 2008, ada juga di dalam ketenagakerjaan disebut dengan mitra dan kemitraan. Nah, cukup jelas ya, saya kira ya. Baik, oke. Ya, ya, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ini pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Kita bicara UMKM ya, bukan ketenagakerjaan ini. Tapi untuk tentang kemitraan dan mitra ya. Oke.
Pasal 1 angka 13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Jadi di sini intinya adalah kemitraan dalam UMKM itu kerjasama antara badan usaha dan badan usaha. Kalau yang kita bicarakan kan nanti adalah tentang kerjaan antara pengusaha dan pekerja ya. Jadi ini supaya kenal juga di sini. Ada baiknya juga, ada baiknya juga. Lalu pada pasal 26 Undang-Undang 20 tahun 2008 yang dimaksud dengan kemitraan, nah ini kelihatan sekarang ada inti plasma, ada subkontrak, ya, ada waralaba atau franchise, ada perdagangan umum, ada distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, sharing dan sebagainya, kerjasama operasional, usaha patungan atau joint venture, dan bahkan juga outsourcing. Outsourcing bisa dikatakan juga suatu kemitraan. Nah iyalah, kemitraan antara pemberi kerja dengan perusahaan outsourcing, PT outsourcing. Oke. Nah, pada pasal 26 sebelah kanan, bentuk kemitraan ini dua badan usaha bekerjasama untuk saling mendapatkan manfaat ini tadi. Yang A sampai F ini itu antar badan usaha, ya. Artinya antara perusahaan dengan perusahaan katakanlah begitu. Oke. Nah, bentuk kemitraan lainnya ya yang hubungan kerja yang akan kita bicarakan khusus nanti setelah ini. Oke. Tentang inti plasma, mungkin sering dengar tapi kurang jelas ya. Oke. Contoh inti plasma, ya. Kemitraan inti plasma adalah pola hubungan kemitraan antara perusahaan sebagai inti, ya, dan kelompok mitra usaha sebagai plasma. Jadi antara perusahaan dengan perusahaan, badan usaha dengan badan usaha. Masing-masing pihak dalam bentuk kemitraan ini menyepakati adanya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerjasama. Contoh kemitraan misalnya antara inti dengan plasma. Inti itu artinya perusahaan inti, plasma itu bawahannya, ya, yang dibimbing oleh perusahaan inti. Nah, di sini adalah program kemitraan antara PT Telkom Kandatel Malang, sampai kenalan ini ya, yang kegiatannya merupakan ini BUMN ya, yang kegiatannya berupa pemberian pinjaman lunak dengan bunga yang cukup ringan dari PT Telkom kepada UMKM, yaitu para petani kebun apel di Malang. Nah, jadi para petani kebun apel di Malang ini pinjam untuk modal, ya tidak besar ya kan gitu kan gitu. Kandatel Malang memberikan bantuan berupa dana bergulir kepada UMKM, mitra binaan istilahnya ya, sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Bagus kan? Itulah inti plasma. Jadi antara perusahaan inti dan plasma, plasma yang perusahaan kecil yang perlu dibimbing, oke, dibesarkan. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, UMKM harus memenuhi kriteria menjadi mitra binaan yang benar dilanjutkan dengan mengikuti tahapan pengajuan pinjaman. Ya tentulah begitu. Itulah contoh inti plasma. Waralaba, wah banyak. Franchise ya tahu sendirilah. Ya ada ya, tentang restoran, tentang kue apa gitu sebut jasa tidak menyebutkan mereknya ya. Saya tidak akan menyebut mereknya. Keenakan disebut nama mereknya nanti. Itu waralaba franchise ya. Kemudian ayam goreng, ayam rebus atau apa ya. Itu kan. Lalu juga tentang joint venture kerjasama antara PTA dan PTB. Ya, itulah kemitraan. Jadi mudahnya saja bahwa kemitraan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kemitraan antara dua badan usaha. Beda dengan kemitraan yang akan kita bicarakan dalam ranah kerjaan, yaitu antara dua pelaku, antara pengusaha dan jatuh. Baik, ya, ya. Jadi demikianlah pembahasan bagian satu dari video yang berjudul Hubungan Kerja Pengusaha Pekerja berstatus subordinasi, atasan bawahan, tanda tanya ya. Oke. Nah, selanjutnya akan segera terbit ya bagian dua pada video berikutnya. Jadi video setelah ini ya, yang merupakan dua, yang akan membahas tentang istilah mitra atau kemitraan yang digunakan dalam hubungan antara perusahaan atau pengusaha yang dulu disebut majikan. Nah, jadi hubungan perusahaan atau pengusaha dengan pekerja. Ya, perusahaan atau pengusaha itu dulu disebut majikan, kalau sekarang buruh disebut sebagai pekerja gaji milik buruh. Oke. Nah, pada video bagian dua nanti, yang merupakan kelanjutan dari video bagian satu ini,
akan dibahas tentang mitra dan kemitraan dalam bidang ketenagakerjaan. Baik pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada di sana disebut istilah mitra atau kemitraan pada hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Oke, tunggu tanggal mainnya. Tidak lama lagi dari video ini akan tampil, akan muncul nanti bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari video yang sekarang. Oke, biarlah tuntas dan biarlah seru gitu ya. Baik, oke. Nah, sampai di sini ya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Dan saya selalu pesankan silakan bagikan, share ya video ini kepada atasan kalau Anda bekerja di kantor, ada atasan, kepada teman-teman atau mungkin anak buah Anda untuk sharing tentang pengetahuan itu saya kira baik-baik saja. Oke, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya ini, mudah-mudahan tidak lama lagi. Oke, sehat selalu, sukses selalu, dan sampai ketemu lagi. Oke, oke ya.